Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan, kawan-kawan. Kebetulan tadi dari Prof. Asep ada kabar beliau harus menerima tamu dari universitas lain. Jadi untuk kuliah studio pendalaman konteks pagi menuju siang hari ini, kita diminta sesuai jadwal untuk tetap pada presentasi. Kemarin itu ada 4 orang ya yang bertugas untuk presentasi di hari ini. Ada saya, Pak Bayu, Kang Sidik, sama Mbak Dian ya? Ya bukan Iya, Mbak. Pak. Oh ya. Nah mungkin kalau untuk presentasinya kita mulai dari uh, alfabet aja ya, biar kayak di sekolah-sekolah. Berarti Pak Bayu dulu, Pak Bayu dulu mungkin. Nggak apa-apa nih Baik, saya. baik. Yang berikutnya berarti Mbak Dian mungkin ya. Jadi mungkin Mbak Dian uh, nanti dimoderatori oleh Pak Bayu. Kemudian setelah Mbak Dian mau tetap alfabet atau gimana Kang Sidik? Atau mau Kang Setuju Sidik Kang dulu? Gildan. Setuju Kang Gildan, mangga Ya udah ikut. berarti saya terus nanti Kang Sidik ya. Jadi untuk Ya, untuk yang pertama berarti Pak Bayu ini di moderatorinya oleh Kang Sidik ya. oh boleh. Nah, oke, kalau gitu mungkin bisa dimulai. Ini sambil saya on cam ya, on cam sambil saya rekam dan saya screenshot juga untuk daftar hadir. Oke ya. Izin untuk memulai Bapak Ibu, Kang Gildan, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, pemaparan mungkin penyampaian terkait rencana tugas yang akan dikerjakan untuk mata kuliah studio pendalaman konteks ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Asep, diharapkan kaitannya berkaitan dengan rencana tesis ke depannya seperti itu. Nah, untuk pemaparan pertama ini mungkin sesuai dengan kesepakatan tadi yang sudah disampaikan kepada Pak Bayu, diharapkan untuk menyampaikan desainnya, detail rencana penugasannya seperti apa. Mungkin Pak Bayu bisa memulai. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Bayu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share ya, terlihat ya. Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Asep, di sini saya coba untuk membuat studi literatur atau kajian literatur atau literature review dengan topik sekolah alam. Gitu. Eh, ya, bahwa pertama adalah tentang sekolah alam itu sendiri. Yang pertama tentang, ini kan terdiri dari dua kata ya, sekolah dan alam. Eh, dari ini saya melakukan kajian literatur yang eh, berasal dari literatur atau sumber yang primer, yang nanti saya akan jelaskan. Bahwa disebutkan di sini kalau berbicara tentang sekolah, bahwa nyawa sekolah itu terletak dari pada aktivitas yang dilakukan dan dipelajari, ya. Bukan pada bangunannya. Ya. Bahkan secara ekstrim bisa dikatakan sekolah bisa berlangsung tanpa gedung sama sekali. Kalau tentang alam, alam yang dimaksud pada kata sekolah alam ini ada dua makna. Yang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dalam arti pengalaman ya. Halo. Putus-putus ya Putus-putus Pak ya. Bayu ya. Ya, izin Pak Bayu. Ya, saya coba ganti koneksi dulu. Oke, sambil lanjut. Nah,
Halo Pak Bayu. Ya, sudah lebih jelas. Coba Pak, boleh Pak. Ya, sehingga sekolah alam di sini didefinisikan sebagai yang pertama adalah konsep pendidikan. Ya, konsep pendidikan yang berakar atau bersumber pada Quran dan Sunnah. Implementasikan 4 pilar kurikulum dengan metode belajar mengajar berbasis alam dan potensi lokal yang kaya ragam aktivitas untuk mengantarkan peserta didik bertumbuh dan berkembang dengan bahagia sesuai dengan fitrah dan potensi. Sedangkan yang kedua adalah sekolah alam dalam arti ini bisa dicermati ya, sekolah alam sebagai konsep ini tulisannya nyambung begitu. Sekolah alam sebagai institusi adalah sekolah spasi alam. Sekolah alam adalah institusi pendidikan yang mengimplementasikan konsep sekolah alam. Belum, baru mau saya cari nih. Iya. Kemudian Tiga orang. kalau melihat dari undang-undang Sisdiknas, maka 4 pilar kurikulum di dalam sekolah alam itu berkorelasi dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam sistem pendidikan nasional kita, ya, bahwa akhlak itu berkorelasi dengan iman, pembangunan iman dan takwa, logika ilmiah berkorelasi dengan ilmu dan kreatif, kepemimpinan berkorelasi dengan kecakapan, tanggung jawab, sehat, kewirausahaan berkorelasi dengan kemandirian atau demokratis. Kemudian, mohon maaf, apa itu sekolah alam? Menurut sumber yang lain, dimaknai sebagai gagasan pendidikan yang kemudian diwujudkan menjadi model sekolah. Sebagian pembelajaran di luar ruangan dengan memanfaatkan alam sebagai ilmu. Atau juga dimaknai sebagai upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka, ya, yang memiliki perbedaan dengan sekolah pada umumnya. Nah, kemudian ketika berbicara tentang karakter arsitektur sekolah alam, ya, ini saya mengambil permisalan dalam buku Childcare Center. Ini disebutkan bahwa pusat pengasuhan anak atau Childcare Center ini adalah bentuk tipe atau tipologi baru dari bangunan, ya, yang sedang mencari modelnya. Jadi lebih dari 100.000 yang ada di seluruh Amerika Serikat sekarang, ya, dibuat di dalam, ya pokoknya dimanapun ada gitu kan. Terus kemudian budgetnya minim, kemudian waktunya juga bukan untuk dibuat besok, tetapi harusnya kemarin udah ada. Sehingga karakteristik arsitektur sekolah alam ya memang seperti itu juga, dalam arti belum ada kajian yang memadai tentang ini, ya, bahwa minat terhadap kajian tentang arsitektur sekolah alam cukup besar, tapi dijadikan sebagai objek, ya, dikupas dengan berbagai metode perancangan arsitektur, kemudian sedikit sekali merujuk pada sumber-sumber yang primer. Nah, untuk itu di sini saya mulai dari sumber-sumber primer, yaitu yang berasal dari para pelaku dalam konsep pendidikan sekolah alam itu sendiri. Definisi sumber primernya adalah yang pertama dari sang penggagasnya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah tim awal yang membantu sang penggagas dalam mendirikan sekolah alam yang pertama, kemudian yang ketiga publikasi yang berasal dari Jaringan Sekolah Alam Nusantara atau JSAN, yang adalah perkumpulan dari sekolah alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah publikasi dari para pelakunya, dalam arti dari yayasan, guru, siswa, orang tua di sekolah alam. Nah, makanya dari awal tadi
mengacu pada sumber-sumber primer. Tentang arsitektur sekolah alam yang dirujuk dari sumber primer ada beberapa paparan, misalkan di sini tentang bangunan yang pertama kali dibangun, yaitu saung dengan gaya Bengkulu, ya, tanpa dinding, dengan atap dari jerami. Ya. Kemudian susunan kayunya menghadap kiblat. Ini tentang bangunan yang pertama dibangun di Sekolah Alam Ciganjur. Yang kedua tentang landscape-nya, adalah bagian terintegrasi dari sekolah. Sebagai sekolah alam, landscape sekolah adalah jantung sekolah, menyatu dengan jiwa dan harmoni dengan alam. Di dalam referensi yang lain yang juga diambil dari sumber primer, ya, yaitu tentang kelas, bahwa sebagian besar sekolah alam menjadikan saung kayu dan bambu sebagai shelter belajar dengan konsep open space yang memungkinkan siswa berinteraksi secara bebas dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan, mengikuti institut development dan ramah lingkungan. Desain saung sangat memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan pun baik, ya, sehingga tidak diperlukan pendingin udara dan tidak diperlukan penerangan sepanjang hari sehingga hemat energi. Kemudian memiliki keragaman antar satu daerah dengan daerah lain sehingga turut melestarikan warisan budaya bangsa. Pasti tentang bentuk kelas, ya. Tapi juga tidak semua sekolah alam menggunakan saung. Ya, bentuknya tidak semua menggunakan saung. Ada yang bangunan permanen seperti gedung, gitu ya, karena berbagai pertimbangan. Ya, misalkan berdiri di perkotaan, ataupun dengan alasan efisiensi, ya, atau alasan kepraktisan, namun tetap berpegang pada prinsip green building. Kemudian tentang green building itu sendiri adalah memiliki konsep ruang terbuka, ya, ada rooftop garden, dan seterusnya. Kemudian tentang arsitektur sekolah alam masih, yaitu tentang ruang kelasnya. Di dalam buku dari Lendo sendiri, ya, bahwa pola belajarnya memang ternyata 70% berada di ruang kelas, ya. Makanya tadi disebut bahwa kelas itu adalah sebagai shelter karena ruang aktivitasnya mayoritas berada di luar, ya. Kemudian tentang atmosfer yang diinginkan, ya, adalah ruang yang merembes atau menerus. Artinya suara, aroma, cahaya, aneka warna, hawa, udara, diteruskan dari ruang luar ke ruang dalam dan sebaliknya. Bangunan didesain dengan sistem rangka sehingga suasana ruang yang terbentuk bernuansa terbuka. Kemudian harmoni, ya, di sini adalah tujuan dari atau sasaran akhir dari kompleks sekolah alam adalah harmoni kontras antara komponen alam dengan komponen buatan. Kemudian tentang konservasi lahan, ya, bahwa sekolah alam yang pertama itu berdiri di lahan tempat pembuangan sampah. Ya. Kemudian di sini setelah dianalisis dan sebagainya, dibersihkan lahannya, ya, sehingga ketika membangun sekolah alam ini harus dimulai dari bagaimana menganalisis lahan dan melakukan proses konservasi. Ya. Konservasi dalam arti memelihara semua potensi dengan baik, ya, menonjolkan keunggulan-unggulan dari lahan tersebut. Tentang metode mendesainnya bahkan juga disampaikan bahwa sekolah alam yang dibuat oleh Lendo selalu dimulai dengan melakukan konservasi lahan sekolah terlebih dahulu. Kemudian aspek yang mempengaruhi desain, ini ada deskripsi tentang bagaimana setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda.
Sehingga kurikulum yang dijalankan juga harusnya berbeda tergantung wilayah tersebut berada. Di sini disimpulkan bahwa juga harus melihat potensi di mana wilayah tersebut berada. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan baru sampai di situ dulu kajian atau studi literatur tentang konsep sekolah alam. Terima kasih, saya kembalikan ke Seto selaku moderator. Oh, ke saya Pak. ke ke saya, ke Sidik Pak, bukan Pak Seto. Pak Seto tidak jadi moderator ya Pak Seto ya. Ke mana Ya, jadi? Rekan Sidik. ya, siap. Siap. Terima kasih Pak Bayu yang sudah menyampaikan studi literatur terkait sekolah alam yang nantinya akan menjadi tesis ya Pak ya. Jadi di dalam mata kuliah studi pendalaman konteks ini, Pak Bayu mengangkat tentang sekolah alam mungkin. Izin mungkin dari Bapak Ibu kita mulai diskusi mungkinnya setiap pemaparan mungkin diberikan tanggapan dari Bapak Ibu peserta, barangkali ada tanggapan, saran atau masukan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu. Dipersilakan, barangkali ada. Silakan dibantai. Mungkin ini Pak sambil sambil menunggu dari rekan-rekan yang lain, izin menanyakan terkait ini Pak, sekolah alam yang nantinya akan direncanakan oleh Bapak itu apakah ada jenjang tertentu yang akan di apa diakomodirnya, apakah misalnya dari pendidikan anak usia dini sampai SD, SMP, SMA atau seperti apa, mungkin bisa memberikan gambarannya Pak Bayu. Ya, di sini yang saya juga sebenarnya bagian yang ketika dipresentasikan dan berharap ada Prof. Asep ini juga bagian yang mau ditanyakan sebenarnya. Eh, Artinya bagaimana menyempitkan ya atau memberikan batasan terhadap kajian ataupun tesis yang nanti akan dibuat gitu. Apakah memungkinkan? Sebenarnya sih keinginan saya untuk benar-benar menelaah tentang karakteristik arsitektur sekolah alam ya. Tapi apakah ini terlalu lebar gitu kan? Karena output dari kita kan desain gitu. Bukan murni riset. Kalau saya kebayang kalau murni riset mungkin judulnya bahwa judul tesis itu karakteristik arsitektur sekolah alam itu sangat memungkinkan gitu. Tapi kalau berbasis desain, nah ini yang saya terus terang masih bingung. Makanya kalau di metode perancangan di kuliah sebelah Prof. Barli, saya membatasi diri dengan kelas gitu. Bangunan kelas, artinya kini merancang bangunan kelas sekolah alam dengan metode apa dengan pendekatan heuristik gitu ya, dengan teknik tertentu. Ini yang sebenarnya bagian dari yang juga saya mau tanyakan ke Prof. Asep. Kira-kira bagaimana cara untuk ataupun ketentuan ya yang ada di dalam perkuliahan ini ataupun tesis nanti sehingga bisa tersusun dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Ya ternyata memang masih perlu didiskusikan yang memerlukan arahan dari Prof. Asep terkait lingkup nantinya agar tidak terlalu luas mungkin ya Pak ya, seperti itu. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada masukan mungkin tanggapan terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu? Saya mau nanya dengan Kang Bayu. Silakan Pak Sumarlin. Iya. Di dekat kontrakan saya di Sangatta, Kutai Timur, itu juga ada sekolah alam. Apa bagian dari proyeknya Kang Bayu ya di Kutai Timur? Iya, di kompleks itu ya. Di ini perumahan GPL, perumahan KPC ya. Perumahan KPC ya. Iya, itu juga dulu kami yang membuat master plan ya.
iya. Dan sekolah tersebut juga anggota dari JSAN, dari Jaringan Sekolah Alam. Nah, gini Gitu. Kang Bayu. Eh, sekolah alam yang dimaksud ini seperti apa ya? Apa sifatnya semacam pendidikan non formal, eh, apa ya, untuk mendidik anak-anak pengenalan terhadap lingkungan alam dan sebagainya? Apakah bisa dalam kategori sekolah yang formal gitu, atau semacam ya mungkin boarding school atau seperti apa? Atau semacam kurikulumnya seperti apa, itu masih masih buyar saya kaitan dengan sekolah alam ini. Ya, terima kasih Bang Marlin. Kalau untuk apa istilahnya penjenjangan ini kan melanjutkan yang ditanyakan Kang Sidik ya. Jadi kalau dilihat tadi yang dipaparkan, sebenarnya ini lebih pada konsep pendidikan. Memang judulnya sekolah, tapi menjadi satu kata, dua kata yang menjadi satu kata, sekolah alam itu sebagai konsep pendidikan. Nah, konsep pendidikan ini bisa diterapkan ke pertama jenjang pendidikan manapun, gitu kan? Ada yang di preschool atau di PAUD ataupun di TK, ada yang SD, SMP, SMA, gitu. Bahkan untuk di tempat penggagasnya sendiri di Parung sini, itu ada jenjang perkuliahannya, perguruan tingginya. Nah, yang kedua adalah tentang format. Nah, teman-teman yang kemudian menerapkan konsep sekolah alam ini, formatnya juga bermacam-macam. Dalam arti ada format sekolah yang formal, ya, SD, SMP, ada format madrasah ataupun sekolah Islam, ada yang MI, MTS, MA gitu, ataupun sekolah Islam, ada yang pesantren, boarding school, ya. Kemudian ada juga yang PKBM. PKBM ini kan lebih dikenal dengan pendidikan kesetaraan ya, atau paket ABC. Jadi ini sebuah konsep yang kemudian bisa diterapkan di format pendidikan manapun. Gitu. Konsep yang pertama tadi yang kalau saya paparkan ada 4 pilar di sekolah alam, 4 pilar kurikulum, yaitu akhlak, etika ilmiah, kemudian kepemimpinan dan kewirausahaan. Mungkin juga beranjak dari pertanyaan ini, saya kira saya juga sepertinya harus menjelaskan atau memuat literatur tentang kurikulumnya itu ya secara lebih mendetail gitu. Bagaimana kemudian melalui kurikulum kepemimpinan itu membentuk anak-anak. Misalkan ketika pertama muncul sekolah alam di Ciganjur, Jakarta Selatan, itu kan yang pertama mengadakan outbound ya. Sekarang kan di mana-mana sekolah punya outbound. Ya. Yang paling pertama mengadakan outbound itu untuk di pendidikan, untuk tingkat SD, TK itu ya di sekolah alam. Sekarang banyak sekali sekolah ada pertaniannya. Ya, yang pertama kali membuat gitu, secara integral di dalam kurikulumnya, ya mulainya dari sekolah alam. Kemudian istilah outing misalkan ya. Kalau dulu kan mungkin yang generasi Pak Marlin, Kang Wildan gitu ya, kan taunya karya wisata gitu. Nah, kalau sekarang kan di mana-mana orang nyebut outing. Itu juga mulainya dari sekolah alam. Jadi banyak ada tren-tren pendidikan yang dimulai dari sekolah alam yang kemudian apa namanya menjadi umum di Indonesia. Ya, saya kira ini saya terima sebagai masukan untuk kemudian nanti saya elaborasi lagi. Saya cantumkan di dalam referensi, dimasukkan tentang bentuk kurikulumnya secara lebih mendetail. Ya, baik dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada. Kalau misalnya tidak ada, karena waktu memang terbatas ya. Sementara ada 3
peserta lagi yang harus menyampaikan Boleh paparannya. sedikit, Pak Sidik, Ya, mangga Kang Fajar. ya, eh, terkait sekolah alam ya, Pak Bayu ya. Ya, dulu saya kebetulan tesisnya juga tentang, maaf, skripsi saya itu dulu tentang sekolah, Pak. Batasan pendidikannya itu untuk preliminary school, jadi hanya anak-anak usia dini gitu. Nah, kebetulan di situ eh, untuk untuk apa ya, agar tidak membatasi lah gitu, si anak itu eh, ada permainan yang apa ya, eh, secara arsitektur lah katakanlah begitu, permainan itu bisa merangsang eh, kemampuan psikomotornya gitu. Dan ini kan Pak Bayu itu membahas sekolah alam gitu. Eh, Kalau menurut saya tidak hanya masalah ruang ya. Jadi kan kelasnya itu berbentuk saung gitu ya. Yang saya cerna itu saung itu adalah sebuah bangunan yang penerapan materialnya itu eh, dari alam sekitar gitu. Apakah itu dari bambu atau misalkan dari pohon kelapa, atapnya dari apa? Dari bahan alam gitu. Itu yang saya tangkap gitu. Nah, kemudian eh, untuk batasan atau ruang-ruang arsitektur lain yang mendukung aktivitas anak di areanya, mungkin juga bisa di apa ya, di penerapannya itu pendekatan sisi apa, psikomotor yang kan ada yang halus ya, ada yang kasar gitu, menurut batasan usia gitu. Eh, Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya dulu pernah ambil skripsi, Pak. Terima kasih. Terus Kang Fajar. Kang Sidik masih di mute. Ya, terima kasih Kang Fajar untuk tanggapannya. Barangkali dari Pak Bayu ada ini respon terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar. Karena memang terkait jenjang ini mungkin pengamatan saya ya Pak ya, ketika misalnya sekolahnya diperuntukkan untuk misalnya anak usia dini dengan SMP atau SMA, terhadap tipologi kelasnya mungkin akan berbeda ya Pak ya, dari segi ukuran, kemudian ketinggian dan lain-lain. Seperti itu mungkin Pak. Mungkin dari Pak Bayu tanggapannya Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya terima sebagai masukan aja. Saya terima sebagai masukan tadi dari Kang Fajar maupun Kang Sidik, bisa menjadi hal-hal yang mempertajam kajian begitu, ataupun membatasi ya, membatasi, Ya. memberikan batasan agar tidak terlalu melebar. Ya. Oke, mungkin untuk penyampaian dari Pak Bayu cukup mungkin ya Pak Bayu ya, dari teman-teman bisa beralih ke Ibu Dian mungkin ya, Bu Dian, untuk dipersiapkan untuk moderator saya alihkan ke Pak Bayu ya. Baik, Dipersilahkan Pak. diambil alih. Kayak upacara aja, diambil alih. Baik, di sesi kedua ini kita akan nyimak pemaparan dari Mbak Dian Ekawati dengan judul, belum disampaikan ya judulnya. Silakan bisa langsung saja, kesempatan saya berikan. Masalah, Mbak Dian?
Atau mungkin Oh filenya ya Pak, bisa saya bingung share screen-nya. Gimana? atau mungkin filenya bisa dikirim nanti dibantu dipresentasikan. Soalnya ini di aplikasi Pak. Kemarin bisa loh. Udah ada nggak Pak? Belum ya? Ya, sedang proses. Oke, kelihatan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya tugas akhir saya pas S1 Pak. Saya angkat kembali menjadi tugas buat tesis. Jadi judulnya itu Pusat Kesehatan Mental Berbasis Rekreasi di Kota Makassar. Nah, untuk latar belakangnya sendiri saya ambil judul ini, yaitu salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh itu adalah kesehatan mental. Kesehatan mental. Namun nyatanya sistem kesehatan di dunia dianggap belum cukup menangani beban gangguan mental, sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan perawatan dan persediaannya yang sangat besar. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 85% orang dengan gangguan jiwa di negara-negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan jiwa. Nah, untuk datanya sendiri, itu saya ambil di Kementerian Kesehatan. Kebetulan Sulawesi Selatan merupakan urutan ketiga dari 5 daerah yang memiliki tingkat gangguan jiwa berat di Indonesia. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Makassar merupakan kota atau kabupaten yang paling tinggi tingkat gangguan jiwanya, Pak. Bapak Ibu, ya. Terus distribusi jiwa ini berdasarkan laporan rutin kesehatan jiwa di Kota Makassar, ada kurang lebih 163 di 2019 ini yang terkena gangguan jiwa. Jadi semakin tahun itu semakin meningkat, Pak. Semakin meningkat tingkat gangguan jiwanya. Terus, nah untuk Kota Makassar sendiri sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan hanya memiliki satu fasilitas psikiatris, yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah yang memberikan pelayanan khusus perawatan kesehatan jiwa. Kemudian masalahnya yang pertama itu di sana pasien depresi ringan dan depresi berat itu digabung. Kedua itu standar rumah sakit daerahnya hanya dapat menampung 200 pasien, sementara Kota Makassar sementara rumah sakitnya sendiri merawat pasien sebanyak 546 pasien dengan depresi berat dan ringan, sehingga kapasitasnya melebihi. Kemudian umumnya untuk sebuah kota itu pusat kesehatan mental harus dapat menampung 500 pasien untuk penyakit depresi ringan saja. Dan pusat kesehatan mental di Kota Makassar juga tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang terstandar, hanya memiliki satu lahan parkir dan satu fasilitas psikiatri yang memberikan pelayanan khusus perawatan kesehatan jiwa saja. Nah, ini mungkin beberapa fasilitas yang ada di rumah sakit khusus di Kota Makassar. Ada beberapa fasilitas di sini. Nah, ini situasi yang ada di sana waktu COVID. Ini ruangan-ruangan yang ada di sana juga. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, standar sarana dan prasarana pusat kesehatan mental harus memiliki yang pertama sarana olahraga, yang kedua sarana rekreasi, yang ketiga sarana bermain, yang keempat sarana konseling, dan ada beberapa pun sarana-sarana yang menunjang kebutuhan pusat kesehatan mental. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pusat kesehatan mental yang ada di Kota Makassar memiliki masalah sarana dan prasarana yang minim dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014 tentang kesehatan jiwa. Sehingga masalah fisik arsitekturnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pusat kesehatan mental. Masalah lain dari pusat kesehatan mental ini yang ada di Kota Makassar yaitu kebetulan rumah sakit kota khusus ini berada di zona bisnis, Pak. Jadi lingkungannya itu tidak sesuai sama peraturan daerah dan menurut undang-undang juga tidak sesuai karena seharusnya dia berada di zona pusat kesehatan. Terus lokasinya juga yang sulit dilalui. Nah, kebetulan lokasi yang ada sekarang itu mungkin berada pas di belakang pusat mall di Kota Makassar. Jadi untuk aksesnya juga itu agak macet dan saya tiap hari tuh mungkin mengalami kemacetan di daerah sana, Pak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Pusat Kesehatan Mental itu harus memiliki aksesibilitas yang baik dan dapat dilalui kendaraan umum, serta harus berada di zona kawasan peruntukan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan RT/RW Kota Makassar tahun 2014-2034 sebagai dimaksud pada ayat 2 tentang kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan. Ini menurut Perda Kota Makassar 2015. Oleh karena itu, masalah fisik arsitektur yang kedua, yaitu pusat kesehatan mental di Kota Makassar tidak berada di zona peruntukan kesehatan dan lokasi yang tidak memiliki aksesibilitas yang baik. Kemudian, aksesibilitas yang terdapat pada pusat kesehatan mental di Kota Makassar semakin diperburuk dengan tidak adanya dukungan penataan seperti ruang dalam dan ruang luar. Pada tata ruang luar pusat kesehatan mental di Kota Makassar tidak terdapat sarana olahraga dan tata ruang dalam tidak memiliki skala ruang dan pencahayaan yang baik sehingga tidak memberikan kesan rileks pada pasien. Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa, terapi rekreasi merupakan salah satu cara merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Nah, adapun jurnal yang saya dapat yaitu jurnal dari tahun 2018, elemen ruang dalam dan ruang luar pada rehabilitasi berbasis rekreasi mencakup itu ada 4. Yang pertama warna, yang kedua pencahayaan, yang ketiga skala ruang, dan yang keempat itu taman. Adapun jurnal yang saya dapat menurut Sri Ramania tahun 2020, elemen ruang dalam dan ruang luar pada rehabilitasi berbasis rekreasi itu adanya tempat olahraga. Itu ya sampai situ kayaknya, Pak. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa nanti saya jelaskan kembali. Oh ya, untuk ada beberapa yang saya ambil dari judul ini. Yang pertama itu menentukan zona dan lokasi pusat kesehatan mental berbasis rekreasi di Kota Makassar. Yang kedua, menentukan saran dan prasarana pusat kesehatan mental berbasis rekreasi di Kota Makassar sesuai dengan standar. Yang ketiga, mendesain tata ruang dalam dan tata ruang luar yang berbasis rekreasi untuk pusat kesehatan mental. Ya, sampai situ kayaknya, Pak. Untuk judul saya di tugas ini. Baik, terima kasih. Kemudian, maaf saya nggak nyalakan kamera karena agak lambat ini koneksinya. Silakan dari rekan-rekan yang lain kalau ada yang mau menanggapi. Ya, dari saya. Kebetulan Mbak Dian, saya lagi ada
pekerjaan juga untuk panti sosial di Jakarta. Nah itu juga penghuninya memang dikhususkan untuk yang penderita apa ya, bukan ya ODGJ lah katakan seperti itu. Nah ini kalau pusat kesehatan mental ini berarti mirip dengan panti sosial itu ya? Iya Pak, betul. Oke. Tapi dia sih, kalau judul yang saya angkat sih sebenarnya lebih ke yang ringan sih Pak. Kan kalau rumah sakit khusus itu lebih ke sebenarnya lebih ke yang berat. Jadi Mhm. orang-orang itu tidak terpaku sama rumah sakit yang kan banyak orang yang tidak mau memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa. Takutnya dibilang banyak sih seperti itu, dibilang orang gila lah atau apa kayak gitu, ODGJ. Tapi sebenarnya untuk memeriksakan diri ke psikolog itu mereka banyak yang juga tidak tahu tempatnya di mana. Terus haruskah dalam keadaan itu harus kita periksa atau enggak gitu sebenarnya. Lebih ke ringan sih sebenarnya Pak. Ini lebih ke pusat kesehatan mental yang ringan gitu. Ya. Kalau mungkin saya cerita yang di Jakarta. Jadi Jakarta sendiri memang punya beberapa panti sosial. Nah itu dibedakan berdasarkan tingkat sakitnya gitu. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah itu kalau yang paling berat sebenarnya nantinya di rumah sakit jiwa ya, di RSJ gitu. Jadi bukan di yang seperti ini. Nah tapi nanti di antara si pusat di antara panti sosialnya itu, jadi kalau misalnya sembuh dianggap sembuh atau berkurang, nanti dipindah gitu ke panti sosial lain yang memang mengurusi pasien yang lebih ringan. Nah mungkin kalau bicara terkait tadi yang pertama regulasi, kalau dari RT RW-nya sendiri kan tidak sesuai ya. Kalau lokasinya sendiri sebenarnya ini existing. Existing Pak, yang lokasi yang saya ambil itu sudah sesuai di pusat pelayanan kesehatan. Cuman yang sekarang itu nggak sesuai Pak, nggak sesuai peraturan. Yang rumah sakit jiwanya nggak. Oh ya, berarti kalau kayak gitu nanti kalau di tesis kayaknya bisa dikecualikan ya, maksudnya diasumsikan sesuai dengan tata ruang. Oh iya. Nah, paling kalau ke masalah desain mungkin saya sharing juga. Jadi dari yang saya kerjakan sekarang itu pembagian dari si WBS ya, warga bina sosial atau apa istilahnya. Jadi dari penghuninya itu mereka diklasifikasikan memang, walaupun misalnya ringan, tapi ringannya itu sendiri ada ABCD lah gitu kan. Kalau di yang sekarang dibedakannya memang berdasarkan warna baju gitu kan. Nah terus laki-laki perempuan juga dipisahkan karena ternyata beda ya perilakunya. Jadi kalau yang laki-laki itu cenderung pendiam tapi kalau misalnya ada trigger gitu kan, kepancing sesuatu, itu emosinya luar biasa gitu, maksudnya Agresif ya Pak? ya agresif, betul. Kalau yang perempuan Kayak siapa? yang agresif kayak petinju Pak, asik. kalau yang perempuan cenderung centil sebenarnya. Jadi kalau ada tamu itu yang malah kitanya digodain gitu sama mereka. Nah itu di sini kan berarti konteks dari si penghuninya itu sendiri nggak perlu tajam ya, beberapa perbedaan lah gitu kan, tipe masing-masing derajat kesehatannya berbeda, tentu perilakunya beda, gender juga membedakan. Nah mungkin nanti yang perlu dipikirkan itu selain masalah kejiwaan mereka, jadi biasanya kan ada ruang, kalau dulu istilahnya katanya ruang seklusi. Jadi ruang seklusi ini kayak ruang isolasi lah gitu. Jadi yang kejiwaannya lagi kumat gitu, nah itu katanya dipisah karena cenderung anarki lah gitu. Nah tapi ini juga istilahnya jadinya dikurangi gitu, maksudnya bukan ya diisolasinya itu, kalau dulu mungkin masih kayak penjara ya, jadi si tralisnya itu beneran tralis vertikal gitu. Nah itu mungkin yang sekarang itu dari pihak pengelola ataupun dinsos itu tidak mau gitu, mereka diperlakukan seperti orang yang di penjara gitu. Jadi pemilihan sampai ke pemilihan
jalusi ya, jalusi dari jendela itu sendiri juga perlu dipikirkan gitu, jangan sampai vertikal gitu. Terus ya kalau saya sih akhirnya dengan tim jadinya adanya penggunaannya rooster gitu. Jadinya kalau rooster kan tidak seperti penjara ya gitu, tapi kokoh juga gitu untuk membatasi. Terus di beberapa bagian yang perlu kaca gitu, karena untuk pencahayaan diganti jadi glass block. Karena kalau glass block kan dipukul ataupun dilempar kursi juga nggak akan pecahnya, nggak akan separah kaca. Nah mungkin hal-hal detail seperti itu yang saya nggak tahu apakah nanti akan masuk di lingkup di lingkup tesisnya Mbak Dian atau enggak. Nah terus berarti kan tadi ada zonasi juga nih untuk si pengguna terkait tingkat atau derajat sakitnya gitu, karena ternyata itu tuh cenderung menular dalam artian ketika ada yang kumat gitu kan, marah-marah dan sebagainya, itu men-trigger atau memancing penghuni yang lain gitu untuk berbuat hal yang sama. Nah tambahan yang lainnya yang perlu dipikirkan itu adalah beberapa dari penghuni panti ini dulunya hidupnya di jalanan, jadi ketika mereka di jalanan dijemput lah oleh dinsos gitu kan. Nah mereka ini kan diobservasi dulu tingkat kesehatan jiwanya seperti apa, termasuk sakit fisiknya. Nah karena mereka sering hidup di jalanan, ternyata ada yang sakitnya TBC, ada yang sakitnya kusta atau lepra gitu. Nah ini perlu disediakan juga ruang-ruang isolasi terkait dengan kesehatan mereka. Nah ini karena yang megang di pusat kesehatan ini biasanya kan tenaga medisnya psikiater ya, jadi bukan level psikolog lagi gitu. Jadi pendekatannya memang sudah mirip rumah sakit. Jadi ruang isolasi di rumah sakit itu kan selain sebelum masuk ke ruang rawat inap itu ada ruang untuk pertukaran udara. Nah itu mungkin harus dipikirkan juga. Nah ya ada banyak lah gitu. Nah ini tapi mungkin yang paling penting dari pusat kesehatan mental ini pasti studi konteksnya itu konteks pengguna ya. Ini akan sangat tajam gitu karena banyak variabelnya sih. Tapi ini menarik sih Mbak menurut saya. Ya itu mungkin Iya, Mbak Dia. Terima kasih. sempat cari beberapa, kan saya sempat disuruh juga cari beberapa penyakit di penyakit mental itu. Terus ada beberapa memang yang sekitar 20-an kalau nggak salah. Ada juga saya jurnalnya itu datanya sekitar 20-an penyakit tentang penyakit gangguan jiwa. Nah, dari penyakit itu misalnya seperti ini, Pak. Misalnya penyakit skizofrenia. Skizofrenia itu ada yang berat, ada yang ringan. Jadi makanya itu kayak sebenarnya seperti kayak penyakit mah lambung. Dia kan awalnya dari sakit uh, dada dulu, terus tiba-tiba sampai ke penyakit lambung akut. Hampir sama lah seperti itu. Kalau dari penyakit gangguan mental, dia dari ada yang berat langsung ke jadi ada prosesnya dari ringan ke berat. Makanya itu kenapa ada pusat kesehatan mental ini secara ringan supaya tidak banyak orang yang terkena penyakit mental itu langsung berat saja pas yang posisinya itu sudah tidak bisa ini bukan sih tidak bisa, maksudnya sudah akut cerita sudah berat baru dimasukkan ke rumah sakit gitu. Baik. Mungkin karena waktu juga kita harus beralih ya. Jadi terima kasih masukan dari Kang Wildan yang kebetulan sedang ada objek yang agak mirip. Sedang gangguan jiwa. Alhamdulillah tidak kebetulan sedang gangguan jiwa gitu kan. Ya, alhamdulillah kemarin saya nggak ditinggal sama tim di lokasi. Ya. Mungkin kalau dari Kang Wildan tadi juga berarti kan ada batasan yang juga menjadi masukan ya. Kemudian dalam arti kalau tadi Bu Dian bilang ini untuk yang kasus ringan, ini beda dengan objeknya Kang Wildan berarti. Kalau yang berat tadi memang cenderung untuk ke psikiater, kalau ini berarti masih bisa ke psikolog bahkan. Terus Kalau ini kemudian, ada psikiater juga Pak sebenarnya. Ada ya, Ada dua-duanya sih ya, psikolog sama ada psikiater. dua-duanya sih biasanya. Terus kemudian saya belum melihat ininya ya. Ini di bawah pemerintah kah atau swasta?
Nah, ini yang saya kira perlu untuk lebih diperjelas. Oh, jadi saya dosennya ya. Silakan untuk pemapar berikutnya ke Kang siapa ya? Kang Sidik. Ke saya berarti. Ke Oh, Kang ke Kang Wildan. Wildan. Iya. Iya. Untuk moderatornya silakan kemudian mengambil alih. Assalamualaikum Pak Asep, Pak Prof. Pak Prof udah join, Sudah Oh, join. Prof. Asep. tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belum bisa Terima jadi kasih ini co-host ya, udah Prof. ya. Terima kasih udah ini dulu di handle dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf karena saya ada tamu tadi dari Undip untuk kerjasama. Silakan dilanjut. Saya ikut menyimak dulu. Silakan. Nanti rekamannya dikirim ya. Ya. Baik, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Wildan. Kepada Pak Wildan kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Mungkin saya share screen dulu. Nah, ini karena ada tugas studio pendalaman konteks ini, jadinya mau nggak mau saya harus cepat-cepat memutuskan juga nih kira-kira arah tesisnya akan kemana. Terima kasih mungkin buat Prof. Asep, saya jadi ini jadi ke bawah situasi gitu untuk menentukan kira-kira nanti tesisnya akan seperti apa. Ini untuk rencana tesis saya, ini hunian vertikal di kawasan bersejarah di Jakarta. Nah, sebenarnya kalau untuk lokasi, saya sudah menemukan gitu kan kira-kiranya di mana. Jadi kalau sesuai dengan rencana tata ruang Jakarta di maaf keputus. Jadi kalau di tata ruang Jakarta ini direncanakan memang akan ada rusun di Jalan Tongkol Jakarta Utara. Nah, ini kira-kira lokasinya di batas utaranya ini ada perkampungan warga, kemungkinan di timur ini ada Kali Ciliwung, di bagian selatan ini ada kawasan pertokoan, dan di barat ini ada Jalan Tongkol dan ada Museum Bahari mungkin di seberangnya. Adapun luas lahannya sendiri yang diperuntukkan rusun, kalau dari Pemprov Jakarta ini 21.000. Cuma mungkin nanti untuk tesis ini karena konteksnya ada di sebelah Sungai Ciliwung, mungkin saya akan mengusulkan untuk diperluas ke arah utara. Nah, ini adalah dokumentasi dari atas, dari drone, kira-kira seperti ini. Nah, berikutnya ini adalah zoom-nya, kira-kira. Jadi di sebelah utara ini ada Kampung Kerapu. Nah, yang jadi menarik adalah karena lokasi yang akan diperuntukkan rusun ini berada di atas Kastil Batavia. Jadi ketika dulu VOC masuk ke Jakarta, kemudian membuat Batavia Lama, ini salah satu bagiannya, dan ini adalah salah satu benteng pertahanannya. Ini yang berwarna kuning ini adalah Kastil Batavia. Nah, kemudian yang berwarna merah ini adalah rencana lahan untuk rusunnya itu sendiri. Nah, di sini yang saya coba sederhanakan gitu. Jadi konteks yang akan terkait dengan proyek itu ada 3. Pertama dari lokasi. Dari lokasi ini ada aspek historis, kemudian fisiknya, regulasi, dan sebagainya. Kemudian yang terkait manusia, terutama adalah pengguna dan pengelola atau sistem pengelolaannya. Dan yang ketiga terkait dengan tipologi itu sendiri. Tipologinya
hunian vertikal terkait dengan masa, ruang, dan sebagainya. Nah, ini mungkin berbeda dengan Pak Bayu ataupun Mbak Dian tadi ya, yang literaturnya mungkin kebanyakan berupa gambar. Saya mungkin karena awalnya mencari dari tulisan, jadi malah keterusan gitu. Jadi semua literatur yang baru saya kumpulkan terkait dengan tulisan. Nah, pertama terkait konteks dari lokasi, yaitu aspek historis, yang saya temukan adalah bahwa ini adalah yang berwarna merah di sebelah kanan. Ini adalah kota Batavia Lama, jadi yang dibangun oleh VOC sebagai pengembangan dari Sunda Kelapa dulunya. Ini dirancang mengikuti konsep kota Amsterdam gitu. Jadi makanya mungkin disebutnya sebagai permata di timur itu Batavia itu. Nah, ini lokasi dari rusun itu sendiri ada di sini. Jadi memang di area yang dijadikan benteng pertahanan. Nah, sedangkan ini adalah benteng yang berwarna merahnya ini adalah benteng kota Batavia Lama. Nah, ini mungkin kalau dulu ya ketika baru dibangun. Nah, kemudian ini peta di tahun 1990. Jadi disebutkan bahwa ada tembok setinggi 5 meter dilengkapi 15 kubu pertahanan atau bastion dan sebagainya. Nah, lokasinya kondisinya sendiri sekarang ini sudah tidak ada. Jadi yang ditemukan di lapangan itu hanya pondasinya gitu. Nah, itu juga mungkin akan jadi isu yang menarik gitu ketika kita harus melakukan desain yang menghormati mungkin existing, tapi ternyata existingnya sendiri sebenarnya sudah tidak ada secara fisik, tapi mungkin secara historis itu perlu untuk dimunculkan kembali. Berikutnya, karena konteksnya ada di sebelah Sungai Ciliwung, jadi yang saya cari ini terkait dengan pengembangan tepi sungai yang berkelanjutan gitu. Ini sebagai strategi untuk menata kembali bantaran sungai. Nah, di sini yang saya dapatkan ini ada beberapa prinsip mungkin yang perlu diterapkan gitu kan, bahwa harus pro pur itu berarti kan harus pro ataupun berpihak terhadap kaum miskin terutama gitu, terhadap semua pihak terutama kaum miskin, mempromosikan greenway dan seterusnya. Nah, ini mungkin beberapa konsep yang akan saya terapkan gitu di penataan yang berkaitan dengan tepi sungainya. Nah, berikutnya karena di existingnya itu ada kampung kota, jadi mau tidak mau saya ingin atau harus mempelajari karakteristik dari ruang mungkin yang ada di sekitar. Nah, ini mungkin konteks yang saya dapatkan memang bukan kampung yang bersebelahan langsung dengan lokasi, tapi mungkin karena masih di Jakarta Utara kurang lebih akan mirip gitu kan dari segi karakteristiknya. Nah, kebetulan juga ini sama, Kampung Luar Batang ini dibentuk sejak awal abad ke-17. Nah, kemudian di sini dari jurnal saya dapatkan ada teori dari John Punter ini dan John Montgomery terkait sense of place gitu. Jadi ada 3 aspek untuk mewujudkan sense of place, yaitu physical, activities, dan meaning. Dari fisikalnya sendiri, bahwa dari landscape-nya sendiri, si kampung ini terorientasi ke 3 arah, ke sumber laut, ke sumber air, ke masjid, dan kemudian ke arah jalan besar. Landmark-nya sendiri adalah masjid itu sendiri, dan si langgamnya karena kampung ini berkembang sudah lama, jadi memang tidak ada arsitektur tertentu lah gitu. Jadi artinya memang dikembangkan atau berkembang sesuai dengan pemilik dari bangunan pada zamannya masing-masing. Aktivitasnya di umumnya juga bermata pencaharian di kegiatan informal. Nah, kemudian terkait maknanya sendiri, warga di sana itu merasa punya keterikatan dengan masjid luar Batangnya. Jadi ini mungkin yang harus dicari kira-kira di lokasi yang akan dijadikan hunian vertikal ini, apakah ada atau tidak gitu bangunan yang bermakna terhadap kampung sekitar, dan tentu itu yang harus kita hormati. Nah, berikutnya terkait dengan preferensi. Jadi ini kalau memang di rencana Pemprov Jakartanya sendiri kan huniannya untuk MBR. Nah, sebenarnya mungkin saya ingin memberikan alternatif gitu, karena fungsi ataupun misi dari pemenuhan hunian itu seharusnya dilakukan pemerintah terhadap semua elemen masyarakat, tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah atau bahkan berpenghasilan yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin
berbeda dengan tipologi rusun lain gitu. Mungkin yang ingin saya kembangkan justru hunian yang memang untuk masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat ekonomi bawah. Nah, makanya mungkin di sini saya coba cari kenapa saya tertarik untuk mengembangkan hunian untuk masyarakat berpenghasilan menengah gitu kan, karena kalau kita perhatikan gitu, terutama mungkin yang usianya masih di bawah 40 tahun, kalau berarti ke sekarang ya ke sebagian generasi X dan sebagian generasi Y, ini kan mereka kalau kita lihat dari jurnal ini, sebagian dari generasi Y ini mereka secara demografi ini mendominasi Indonesia, jumlah populasi tertinggi, kemudian dari life cycle-nya juga ada di awal dewasa lah gitu, dan sudah mulai bekerja dan mulai berkeluarga. Nah, biasanya Gen Y ini gitu atau sebagian Gen X ini sudah bekerja, tetapi secara penghasilan ini belum cukup untuk mempunyai properti di tengah kota, berdekatan dengan mereka kerja. Akhirnya yang terjadi adalah mereka memilih hunian di suburban. Kalau di Jakarta mungkin berarti kan Bodetabek ya. Di Bodetabek yang mana jarak dengan tempat kerja ini jauh, sehingga cost untuk transportasi itu lumayan tinggi, dan tentu juga untuk aspek kesehatan dan sosial, terutama sosial dengan keluarganya sendiri itu kurang ideal. Nah, mungkin hunian yang ingin saya kembangkan itu adalah sebuah hunian yang jadinya ini seperti rumah transit gitu. Jadinya hunian sementara bagi Gen Y gitu, atau yang apa ya, pekerja di fase awal ini, untuk mereka menyewa sebuah tempat yang berdekatan dengan tempat kerja, sehingga cost untuk transportasinya bisa mereka tabung untuk mereka membeli properti yang lebih besar dan sebagainya gitu. Jadi ini sifatnya hunian vertikalnya ini saya kebayangnya ini akan menjadi hunian sewa. Nah, kemudian karena dekat dengan tempat kerja ini, kualitas waktu yang dihabiskan dengan keluarga, kuantitas waktu yang dihabiskan dengan keluarga ini juga bisa lebih banyak. Nah, ini di jurnal ini saya mendapatkan beberapa karakteristik dari Gen Y. Kemudian mereka rata-rata pendidikannya cukup tinggi, minimal S1, mayoritas sudah full bekerja. Kemudian mereka juga melek teknologi dan sebagainya. Nah, ini secara keseluruhan ternyata Gen Y ini inginnya memang masih mempunyai landed house. Nah, jadi ini yang ingin saya akomodasi. Jadi mereka mungkin bisa memiliki landed house, tapi tidak di waktu yang sekarang gitu. Jadi waktu yang sekarang karena mungkin penghasilannya terbatas, jadinya masih bisa sewa dulu gitu, untuk sambil mereka nabung untuk nanti kemudian mereka membeli landed house. Nah, karena sebagian besar dari mereka berkeluarga, berarti ada beberapa fasilitas yang perlu dipertimbangkan, yaitu adanya laundry dan daycare atau penitipan anak. Nah, berikutnya kalau memang generasi Y ini kan kecenderungannya individual ya kalau dari penelitian gitu kan. Nah, tapi sebenarnya individual karena mereka sangat melek dengan gadget ya, dengan sesuatu yang bisa memutuskan mereka dengan dunia sekitarnya. Nah, tapi yang menarik adalah justru semangat kolaborasi itu tumbuh lagi gitu di Gen Y sekarang gitu. Jadi sebenarnya mereka sendiri juga merasa kebutuhan untuk sosialisasinya itu penting. Nah, sehingga saya berpikir untuk mencari konsep dari bangunan yang bisa mengedepankan juga aspek sosialnya gitu. Secara privasi terjaga, tapi secara sosial juga bisa terpenuhi. Nah, mungkin ini salah satu konsep yang bisa diterapkan adalah bangunan co-housing. Sebenarnya kalau dibaca kembali, co-housing ini konsepnya tidak aneh sih dengan budaya masyarakat Indonesia. Kita yang terbiasa dengan gotong royong, saling kenal dengan tetangga, bantu kalau misalnya ada acara dan sebagainya. Kurang lebih itu gitu yang dikejar ataupun yang jadi target dari konsep co-housing ini. Ini kalau kita lihat bahwa kan ada area untuk private, kemudian ada juga area bersama yang bisa dipakai untuk komunitas. Nah, kira-kira ini yang perlu nanti dipertimbangkan di hunian vertikal ini, bahwa di satu sisi aspek privasinya terjaga, tapi di sisi yang lain ada area bersama yang memang bisa menunjang untuk aktivitas sosial dari penghuni.
Nah, berikutnya ini adalah adaptasi perilaku dan modifikasi dari hunian di penghuni di perumahan massal. Nah, ini karena mungkin mereka awalnya gitu terbiasa di rumah orang tua dan sebagainya, ketika mereka harus ke perumahan yang entah itu perumahan deret horizontal ataupun perumahan vertikal, ada beberapa perilaku yang harus disesuaikan gitu. Misalnya berbagi ruang privat gitu, bahwa kamar tidur yang mungkin kalau di rumahnya yang dulu karena misalnya keluarga besar bisa masing-masing punya satu kamar. Nah, ini karena tempatnya terbatas, jadi kamar tidur ini harus berbagi antara anak ke satu, anak kedua, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga ini beberapa adaptasi yang perlu dilakukan. Nah, ada juga mungkin yang adaptasinya ini perlu dilanjutkan dengan modifikasi dari ruang. Gitu. Misalnya ternyata mau tidak mau harus menambah jumlah kamar tidur, terus kemudian yang tadinya teras jadi ruang tamu, kemudian ruang tamu yang di dalam dijadikan ruang keluarga dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa uh, adaptasi perilaku dan modifikasinya terkait desain yang mungkin ini juga bisa menjadi masukan saya ketika nanti mengembangkan tesis. Nah, berikutnya ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan program Rusun Nawah ya di Kemayoran. Nah, di sana disebutkan ada 5 variabel yang disebarkan kembali jadi 25 aspek ya. Maaf, ada 25 variabel yang jadi pertimbangan kenyamanan penghuni gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa yang terkait dengan ruang dan bangunan itu yang bisa jadi perlu saya akomodasi gitu. Misalnya kan terkait luas bangunan, jumlah kamar, kemudian luas kamar gitu di poin nomor 8, 9, dan 10. Nah, kemudian yang lain-lainnya juga ini bisa dikaji lebih jauh gitu, mana yang bisa dipenuhi, mana yang kurang memadai. Berikutnya ini ada terkait studi ruang bersama dalam rumah susun. Nah, ini juga saya cari karena konsep dari co-housing sendiri itu ada beberapa ruang yang memang digunakan untuk bersama. Nah, ini kalau yang tadi mungkin lebih ke perkampungan gitu kan, tapi kalau ini lebih ke rumah susun gitu konteksnya, jurnal yang meneliti ruang bersama di rumah susun MBR, bahwa ada beberapa ruang yang memang perlu digunakan bersama. Berikutnya ini hunian vertikal tentu tidak bisa dilepaskan dari huniannya itu sendiri ya, tipikalnya gitu. Nah, ini ada jurnal yang membandingkan 3 rusun di Rusun Tebet, Tanah Abang, dan Kalibata gitu kan dengan masing-masing luasan. Nah, kesimpulannya didapatkan bahwa memang untuk memenuhi kebutuhan rusun sebanyak tipikalnya itu ada 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang bersama. Ini luas yang 33, apalagi yang 27 ini kurang memadai. Jadi diusulkan memang seperti yang di Tanah Abang ini 38,25. Dan kalau kita mengacu pada standar rumah susun itu memang minimal di 36 meter persegi. Nah, berikutnya ini karena konteksnya juga di area tropis gitu kan, jadi ada beberapa konsep desain arsitektur modern yang ini perlu diwadahi gitu kan untuk bisa menghasilkan bangunan yang cocok dibangun di area yang tropis. Jadi misalnya orientasi bangunan material, radiasi, shadingnya, pencahayaan, curah hujan, dan sebagainya. Nah, berikutnya ini mungkin tambahan karena untuk menjadikan rumah susun sewa ataupun apartemen vertikal ini bisa terjangkau gitu. Nah, ini mungkin saya kemarin sempat nyari juga kira-kira bagaimana gitu cara untuk menghitung biaya sewanya gitu. Karena kalau ternyata biaya sewa dan operasional maintenance-nya itu lebih tinggi gitu daripada dia nyicil gitu kan bangunan di luar kota, di suburban maaf, itu bisa jadi ini bukan solusi yang tepat gitu untuk konsep yang awalnya saya pikirkan. Mungkin itu yang baru saya temukan dari studi literatur. Kebetulan semuanya bentuknya jurnal dan proceeding, jadi makanya yang masuk di sini kebanyakan tulisan gitu. Karena kalau terkait dengan regulasi itu sudah pasti harus dikaji sih. Mungkin itu Mbak Dian sebagai moderator, kawan-kawan barangkali ada masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wildan.
Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi atau ada yang mau bertanya. Mungkin Pak Fajar mungkin. Ya yang lain dulu, jangan saya terus. Mungkin ada dari yang lain Pak. Pak Dendi atau Pak Sumarli mungkin. Karena Pak Sumarli ini belum berbicara. Tumben Pak Sumarli. Ayo. Sepertinya Pak Wildan cukup jelas. Juga jangan-jangan kawan-kawan juga bingung sama kayak saya. Sudah terlalu lengkap itu. Belum atuh. Sudah lengkap sama lokasi-lokasinya juga. Saya sampai stres sendiri, kenapa ini tugasnya tulisan semua gitu ya. Tapi ya udah kadung sih, udah ke bawah waktu ini juga, waktunya terbatas. Kalau itu selanjutnya siapa ya Pak? Pendekatan konteksnya udah lengkap itu. Banyak. Saya pengen mengerucutkan sebenarnya Kang Fajar, ini kayaknya kebanyakan. Oh gitu. Konteksnya kebanyakan. Kirain wah luar biasa. Nah, sudah mungkin kalau tidak ada lagi. Ya, makanya ini sama kayak yang saya tadi. Sebenarnya butuh masukan Prof. Asep untuk lebih membatasinya gimana sih gitu. Jelas banget Pak, butuh masukan dari Prof. Asep. Terus selanjutnya gimana lagi? Ya, terkait dengan judulnya tuh mau dibawa kemana lagi gitu. Ya. Kan kita sudah bikin sedemikian rupa, terus outputnya itu dari studio pendalaman konteks itu sebenarnya saya juga agak bingung. Apa sama metode perancangan atau gimana ya? Mungkin ininya sih titik tekannya kali ya. Kalau Lebih ke konsep kali ya Pak, kalau studio konteks perancangan, ya, studio pendalaman. kalau yang pendalaman makanya saya seperti ini sih biar apa ya? Ya saya coba cari ya kira-kira konteks yang terkait itu sama proyek saya itu apa aja gitu. Makanya saya arah dari tugas yang sekarang itu ya ke arahnya ke sini gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang apa metode perancangan ya, Ya, metode perancangan sebenarnya ya terkait metode sih bingung juga ngejelasinnya. Ya gitulah. Tapi beda sih cuma kalau di proses ngejelasin bedanya di mana bingung juga saya. Kalau ini kan konteks ini berarti kalaupun paling jauh gitu kan outputnya itu di hasil analisis kan ya karena konteks gitu kan. Tapi kalau yang Prof Barli itu kayaknya udah masuk ke konsep gitu. Nah, kalau di paparan Prof. Asep yang awal ini malah ada output design ya. Kalau yang studio ini. Di sini ya. Iya. Artinya berarti hampir sama atau konsep juga ya sebenarnya. Kalau di sini konsep dan desain. Tapi kalau yang di Prof. Barli, ya tadi lebih pada metode perancangannya. Artinya ketika kita mau merancang itu, misalkan objek apa nih, rumah susun, metodenya bagaimana? Yang digunakan untuk merancang itu pendekatannya pendekatan apa gitu. Begitu sih pemahaman saya kalau melihat di apa tuh di spotnya rencana pembelajarannya.
Tapi outputnya tetap desain ya Pak? Ada desainnya Teori juga. buat desain semua. Kalau Iya. studio ini ya, outputnya di desain. Tapi namanya studio sih pasti desain ya. Iya, Tapi gitu. kedalaman desainnya sejauh apa ya? Iya Pak. Oke, selanjutnya siapa lagi ya Pak? Berarti Kang Sidik ya, saya yang jadi moderator. Hmm, Oke. Baik. Wis, udah langsung aja share screen. Yang suka loading ini laptopnya. Oke, terima kasih. Ini sesi yang keempat berarti ya dari Kang Sidik. Silahkan untuk bisa mempresentasikan tugasnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, izin untuk menyampaikan ini rencana tugas untuk studi pendalaman konteks. Seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan ke Prof. Asep bahwa kemungkinan nanti arah tesisnya terkait bangunan rumah sakit dan arsitektur desain biofilik. Ini mungkin di mata kuliah ini coba untuk mendukung ke arah sana gitu. Jadi gambaran tema yang coba akan diangkat adalah terkait arsitektur biofilik, adaptasinya di apa ya diimplementasikan pada rumah sakit vertikal. Nah, dalam hal ini saya coba langsung untuk membatasi terkait fasilitas rumah sakit yang akan dibuat, yaitu lebih ke instalasi rawat inapnya seperti itu. Karena kalau misalnya rumah sakit kan memang sangat luas sekali instalasi-instalasi yang harus didesainnya, mengingat waktu mungkin yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga saya coba untuk langsung membatasi nantinya akan diadaptasi pada instalasi rawat inap seperti itu, penerapan untuk konsep biofiliknya. Ini adalah latar belakang di mana kondisi saat ini bahwa manusia memang saat ini sudah jauh koneksinya terhadap alam, di mana seperti yang dilihat bahwa pembangunan-pembangunan di kota-kota besar saat ini cenderung lebih mengesampingkan hubungan manusia terhadap alam. Nah, ini ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya mungkin terkait kesehatan mental yang sempat tadi disampaikan oleh Budian, salah satu akibat dari hilangnya konektivitas manusia dengan alam seperti itu. Nah, saya coba untuk mengambil konsep biofilik design untuk mencoba mengembalikan koneksi yang sebelumnya memang kan manusia sangat bergantung sekali dengan alam ya. Kita hidup sangat berdampingan dengan alam, tempat tinggal kita, kemudian kita bercocok tanam seperti itu. Istilahnya manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap alam seperti itu. Nah, ini adalah satu pendekatan desain yang cocok sekali untuk mengembalikan koneksi tersebut, yaitu dengan biofilik design seperti itu. Ini mungkin beberapa referensi gambaran terkait pengaplikasian dari biofilik design. Jika dibandingkan dengan gambar yang pertama yang tadi saya sampaikan, mungkin secara psikologis sudah bisa terasa perbedaannya gitu ya, ketika kita menempatkan biofilik design ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan. Kita akan merasa lebih tentram, nyaman, aman, kemudian merasa lebih lingkungannya lebih nyaman, mungkin bisa terasa secara langsung seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa melepaskan hubungan kita dengan alam seperti itu. Ini adalah beberapa aplikasi dari arsitektur biofilik itu sendiri yang diterapkan di beberapa fungsi bangunan seperti itu. Ini adalah beberapa studi referensi atau literatur yang coba saya kumpulkan untuk mendalami tentang biofilik itu sendiri. Ada beberapa sumber, diantaranya seperti buku-buku mungkin terkait biofilik, mulai dari buku yang pertama terkait 14 pola ya terkait biofilik desain itu sendiri seperti apa, kemudian praktik terkait desain biofilik dan desain biofilik seperti itu. Ini beberapa referensi yang kemarin sempat saya coba baca sekilas.
Kemudian selain buku ada juga beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penerapan arsitektur biofilik pada bangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Kemudian saya juga coba mempersempit kajiannya dari yang sebelumnya terkait rumah sakit. Saya coba cari keterkaitan biofilik terhadap desain sebuah instalasi rawat inap seperti itu, di mana dari beberapa penelitian diperoleh kontribusi yang cukup signifikan pengaplikasian desain biofilik ini terhadap proses penyembuhan dari pasien seperti itu. Ini beberapa artikel dan studi-studi terkait aplikasi dari biofilik itu terhadap sebuah desain rumah sakit dan sebuah desain kamar rawat inap seperti itu. Ini kurang lebih gambaran beberapa referensi yang coba saya kumpulkan terkait aplikasi desain biofilik pada rumah sakit. Salah satu contoh kasusnya ini ada di Singapura. Kemudian selain itu saya juga coba untuk mendalami terkait standar peraturan terkait ke rumah sakitan itu sendiri. Jadi ada beberapa pedoman yang saya gunakan, diantaranya terkait pedoman teknis sarana prasarana rumah sakit kelas tipe B tahun 2010, kemudian ada pedoman teknis di bidang sarana dan prasarana rumah sakitan di tahun 2012, dan yang terbaru yaitu adalah terkait peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2022. Jadi peraturan-peraturan ini pada dasarnya saling melengkapi gitu. Di peraturan yang terbaru memang tidak dijabarkan secara jelas terkait kebutuhan-kebutuhan ruang untuk setiap instalasi rumah sakit. Nah itu saya coba cover dengan peraturan yang lama seperti itu. Kemudian karena ini akan berhubungan dengan kamar rawat inap, maka saya juga coba mengambil referensi yang terbaru terkait standar kelas rawat inap di sebuah rumah sakit. Seperti itu. Jadi saat ini trennya rumah sakit itu diarahkan untuk memiliki kelas standar. Jadi kalau misalnya dulu kita masih bisa menemukan di mana satu ruangan itu diisi bisa sampai 6 bed, kemudian ada juga yang tipe bangsal. Nah, di kondisi saat ini pemerintah mengharapkan bahwa nantinya untuk rawat inap ini akan menjadi kelas standar gitu ya. Kelas standar 4 bed, kemudian ada lagi kelas standar yang isinya dalam satu ruangan terdiri dari 2 bed. Nah, untuk kelas yang lainnya sebetulnya diatur kembali oleh rumah sakit. Biasanya ada kelas VIP dan VVIP seperti itu. Di mana kelas-kelas tersebut memang secara jumlah dan kapasitasnya sudah ditentukan. Untuk kelas rawat inap standar itu harus memenuhi sekitar 60% dari jumlah tempat tidur yang disediakan. Sementara sisanya 40% nanti bisa diproporsikan untuk kelas rawat inap di luar kelas standar seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kerangka berpikir yang coba saya buat terkait adaptasi biofilik design dengan horizontal design seperti itu. Jadi dari yang saya baca ada sekitar kurang lebih 14 poin yang terkait dengan prinsip penerapan dari biofilik design itu sendiri, mulai dari hubungan dengan konektivitas dengan alam secara visual, kemudian hubungan non visual dengan alam, kemudian stimulus sensor yang tidak berirama, dan selanjutnya seperti itu. Ada tiga klasifikasi besarnya, yaitu terkait pola alam dan alam dalam ruang, kemudian pola analogi alam, dan pola sifat alami ruangan seperti itu. Kemudian saya juga mengkaji terkait rumah sakit itu sendiri, di mana rumah sakit terdapat kalau misalnya dibagi ada 3 fasilitas utamanya, yaitu fasilitas area untuk pelayanan medik dan perawatan, kemudian fasilitas area penunjang dan operasional, juga ada fasilitas pada area penunjang umum dan administrasi atau administrasi rumah sakitan. Nah, mengingat instalasinya yang memang cukup banyak, area-area yang cukup banyak, saya coba langsung membatasi studinya lebih ke penerapan biofilik design itu terhadap instalasi rawat inap. Seperti itu, karena memang rawat inap sendiri ini adalah fasilitas untuk penyembuhan pasien ya. Jadi nanti pasien dirawat di sebuah rumah sakit akan ditempatkan dalam kamar perawatan rawat inap. Nantinya memang rasanya akan sangat berhubungan ketika
menempatkan biofilik design itu di dalam instalasi alatnya seperti itu. Ini seperti yang disampaikan tadi bahwa instalasi rawat inap saat ini arahannya ada ke kelas rawat inap standar di mana isinya terdapat 4 bed, kemudian ada juga kelas rawat inap standar yang isinya 2 bed, sisanya itu diatur oleh rumah sakit. Biasanya rumah sakit sendiri akan menyediakan kelas VIP dan VIP. Nah, nantinya mungkin saya akan coba menerapkan prinsip-prinsip desain biofilik ini ke dalam 4 kelas ini, 4 kelas rawat inap seperti itu. Jadi mungkin nanti akan muncul tipologi penerapan desain biofilik pada kelas rawat inap standar 4 bed itu seperti apa, kemudian 2 bed itu seperti apa, rawat VIP dan VIP itu seperti apa. Kurang lebih gambaran dari rencana tugas yang akan saya kerjakan untuk mata kuliah studi pendalaman konteks ini. Terima kasih. Izin dikembalikan kembali kepada moderator Pak Wildan, Kang Wildan. Ya, atur nuhun Kang Sidik atas paparannya. Mangga dari kawan-kawan ada yang mau bertanya atau menanggapi. Kang Sidik mungkin bisa share screen lagi untuk ini memancing diskusi barangkali. Nah, kalau yang di slide yang tadi yang pertama dimunculin tuh, yang biofilik nomor 9 dan 10. 9 dan 10. Nah, itu ditebalkan karena akan ke arah sana. Oh, ini kayaknya enggak, Kang. Jadi tetap nanti saya coba akan mengkaji dari 14 poin ini, mana saja yang kiranya bisa apa ya, aplikatif gitu ya, penerapannya bisa tepat di instalasi rawat inap, kamar rawat inap. Oh, jadi belum tentu ke 14-14-nya ya. Belum tentu ya. Jadi memang yang prospektif untuk diaplikasikan yang mana gitu. Mungkin bisa jadi semuanya atau mungkin nanti bisa beberapa saja gitu kan. Ya. Kalau biofiliknya sendiri di Indonesia yang mengklaim selain ya setahu saya kan si gedung Unilever ya. Ada lagi nggak Kang gitu? Kalau untuk rumah sakit sendiri sebetulnya saya masih masih mencari, rasanya sih masih jarang ya, terutama untuk rumah sakit yang di perkotaan di mana lahannya memang sangat terbatas, kemudian karakter desainnya mereka lebih desain vertikal rumah sakitnya. Jadi cenderung mungkin terkait biofiliknya beberapa mungkin bisa diterapkan terkait di bagian lobby kemudian healing garden. Nah, sementara untuk bagian tower di rawat inapnya itu jarang sih Kang yang saya temui gitu ya. Ya. Karena ya itu yang saya tahu kan paling kalau gedung perkantoran ya yang sudah mengklaim gitu menerapkan si biofilik ini. Semangat Kang, bisa jadi pionir. Perkantoran di IKN juga sekarang kan kalau misalnya dilihat dari desainnya itu menerapkan ini ya, arsitektur biofilik kalau saya lihat. Jadi memang banyak sekali unsur-unsur alam yang coba diterapkan dalam desain perkantorannya gitu kan. Nah, ini saya coba terapkan dalam rumah sakit karena memang memiliki keterkaitan, punya kontribusi yang cukup signifikan untuk mempercepat proses penyembuhan seorang pasien gitu kan. Ya, atur nuhun Kang. Mangga barangkali dari rekan-rekan yang lain, kawan-kawan yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Nah, ini Skupnya mungkin juga udah jelas ya. Ya, coba ini aja sih saya mulai membatasi apakah bisa diperlakukan seperti ini. Jadi nanti tidak semua instalasi rawat dalam rumah sakit saya desain dengan menerapkan biofilik gitu. Jadi saya fokus di instalasi rawat inapnya gitu. Apakah bisa boleh langsung dibatasi seperti itu atau gimana gitu? Tapi saya cenderung setuju sih Kang, karena rumah sakit itu kan udah kompleks, karakteristiknya beda gitu. Maksudnya Betul. Misalnya kalau biofilik sendiri kan menghubungkan alam dengan bangunan terutama ruang dalam. Kan nggak mungkin gitu kalau itu diterapkan di radiologi gitu kan. Iya. Yang jelas-jelas harus tertutup. Iya, betul. Betul Kang Wildan. Mangga dari yang lain?
ya sambil nunggu yang lain, saya lagi yang nanya mungkin. Nah, Pak, itu kalau biasanya kan yang penerapan biofilik itu identik dengan penggunaan vegetasi ya. Apakah nanti di tesisnya akan ada usulan gitu vegetasi yang digunakan kalau memang arah biofiliknya ke penggunaan vegetasi ya? Ya, ya. Mungkin bisa ini kan salah satu masukan juga. Jadi memang sempat saya lihat juga ada beberapa tanaman-tanaman yang memang punya kontribusi untuk mempercepat ya. Misalnya ada tanaman-tanaman aromatik yang ketika dicium itu menimbulkan ketenangan atau gimana gitu, mungkin bisa menjadi salah satu opsi alternatif penerapan tanamannya itu sendiri ya Kang ya. Iya. Oh, ini juga mungkin Kang hati-hati sama eh, pasien di rumah sakit. Ini mungkin saya dapat cerita lah dari konsultan lain. Karena mereka itu kan kondisinya lagi sakit ya. Jadi bisa jadi si penciumannya itu jadi lebih tajam. Jadi malah baunya itu mengganggu. Nah, sebenarnya kalau yang saya pernah dengar itu dari Abodai. Jadi Abodai itu kan pernah mendesain rumah sakit, terus mereka mendesain kacanya itu berwarna-warni. Nah, waktu itu saya lupa dari Abodanya siapa yang cerita ya, Ari Indra atau siapa. Beliau cerita gitu, tadinya mereka merasa bahwa rumah sakit itu jangan suram gitu kan, karena kan harus membantu proses penyembuhan. Jadi karena dasarnya itu mereka membuat si bangunannya itu lebih playful. Sebenarnya bangunannya biasa aja sih, maksudnya tidak dibuat dekonstruksi seperti itulah, tapi mereka menerapkan kaca sehingga ketika kena cahaya si kacanya ini kan meneruskan warnanya gitu kan, ada yang warna merah, warna kuning, hijau dan sebagainya. Nah, ternyata setelah jadi itu dikomplain sebenarnya sama pasien. Maksudnya mereka apa ya? Ya mungkin karena lagi sensitif ya, jadi ketika ngelihat warna yang warna-warni itu mereka malah tidak nyaman gitu. Nah, itu dari abodanya sendiri itu sebagai lesson learned dari mereka ya gitu, bahwa mungkin arsitek punya pikiran apa ternyata ditafsirkan beda oleh user gitu. Nah, itu juga mungkin yang harus dipikirkan lebih lanjut ya gitu di penerapan di rumah sakit gitu. Dan kalau yang waktu itu sih kaca gitu, tapi saya sih melihatnya mungkin yang kurang tepat itu pemilihan warna aja sih gitu. Mungkin kalau berwarna tapi warnanya warna-warna yang lembut gitu, kemudian tonnya ton hijau atau biru yang kalem mungkin cocok gitu, atau warna-warna alam itu mungkin cocok gitu. Tapi mungkin waktu itu memang dari Abodainya sendiri menerapkannya ada merah, kuning, jadi playful sih sebenarnya gitu. Nah, itu sih itu mungkin sih yang apa ya, sharing lah dari saya gitu, apa yang saya dapat. Itu juga saya dapat dari Abodai sih. Iya. Ternohon. Ini sebenarnya dalam rangka memancing sih Kang dari yang lain untuk diskusi. Iya. Jadi Ya, saya saya terus yang ngomong. pernah mendengar juga Pak terkait desain rumah sakit yang didesain oleh Abodai. Bahkan memang Abodainya sendiri ya yang menyampaikan bahwa Itu memang dari ternyata mereka. Jadi betul ya, bukan ngejelek-jelekin, itu cerita dari betul ya. mereka. Ternyata dalam prakteknya apa yang mereka harapkan, bayangkan, oh tidak berjalan seperti yang dipikirkan gitu ya. Mungkin ya itu mungkin studinya ya Kang ya terkait pemilihan warna yang perlu diperdalam lagi. Mungkin nanti saya juga terkait desain biofilik ini coba disesuaikan prinsip-prinsip mana yang memang cocok dan memang harus saya kaji lagi sebetulnya dari beberapa hasil penelitian, mungkinnya seperti itu didukungnya. Ya. Dari rekan-rekan yang lain barangkali Boleh sharing, Kang? ya, silakan Kang Fajar. Ya ini sharing aja sih gitu. Kita apa ya, sebagai individu, sebagai manusia kan suka terbersit sedikit gitu ya. Kenapa sih saya dibeda-bedakan gitu? Misalkan dari sisi fasilitas kesehatan, sisi fasilitas pendidikan gitu. Ada sekolah yang, oh ini mah sekolah-sekolah orang kaya gitu. Oh ini mah sekolah orang yang ekonomi menengah misalkan gitu. Nah, terjadi juga di rumah sakit gitu. Orang yang punya duit kelas A, yang nggak punya duit kelas C gitu.
Nah, saya sih merasa sebagai arsitek kita harus punya eh, sense itu, perasaan gitu. Kita jangan terbawa, kita juga memilah-milah itu gitu. Misalkan, oh ini mah BPJS gitu, ini mah umum gitu. Kita jangan sampailah terbawa apa ya itu ya, kebiasaan itu gitu. Kalau bisa sih standar rumah sakitnya sama, karena dia sakitnya sama gitu. Jadi yang membedakan adalah eh, sakit, grade sakitnya, bukan grade ekonominya gitu, si ruangan itu gitu. Itu sih masukannya. Terima kasih, atur nuhun. Mohon Kang Fajar untuk tanggapannya. Mungkin saya coba sampaikan ya kenapa di rumah sakit itu memang ada klasifikasinya. Untuk rumah sakit pemerintah sendiri sebetulnya dengan penerapan kelas standar ini harapannya adalah bisa memberikan fasilitas rawat inap yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya, dengan jarak antar bed ya yang lebih ideal, kemudian fasilitas yang tersedianya juga mumpuni seperti itu. Terkait pengkelasan ini memang ada hal lain yang menjadi pertimbangan terkait nilai bisnis mungkin ya, terkait rumah sakit sendiri, karena terkait rumah sakit kan memang memiliki kebutuhan biaya operasional yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya semuanya diperlakukan sama, yang saya lihat sebetulnya nantinya operasionalnya mungkin akan sedikit terganggu mungkin ya Kang ya. Sehingga memang ada kelas-kelas yang disiapkan untuk coba mensubstitusi gitu terkait kebutuhan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, terkait kelas rawat inap sendiri ini sebetulnya pemerintah sudah sangat berpihak dengan keharusan sebuah rumah sakit menghadirkan kelas rawat inap standar yang jumlahnya cukup besar, itu cukup banyak. Seperti itu mungkin yang bisa saya tanggapi Kang Fajar. Jadi konsepnya pembagian kelas itu subsidi silang gitu ya. Betul. Karena mungkin negara belum bisa ngebiayain 100% ya terkait kesehatan sama pendidikan. Baik, Kang Fajar gimana? Cukup, Kang? Atur nuhun, cekap sharing aja. Ya, ya. Ya, nuhun Kang Fajar. Mangga dari yang lain? Kalau tidak ada, mungkin untuk presentasi Kang Sidik ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Kang Wildan. Cukup. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan, masukan dan sarannya menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan ke depannya, perbaikan. Ya, mungkin sekalian saya juga menutup untuk semuanya ya. Jadi terima kasih kepada para presenter, Pak Bayu, kemudian tadi berikutnya Mbak Dian, dan berikutnya saya, dan terakhir Kang Sidik gitu kan. Atas paparannya, ini mungkin masih banyak kekurangan ya, karena mungkin masih banyak kekurangan gitu, karena ini masih presentasi yang pertama. Mudah-mudahan mungkin rekan-rekan kawan-kawan yang dapat bagian presentasi di minggu-minggu berikutnya bisa mempersiapkan lebih jauh. Nah, mungkin kami juga yang berempat presentasi hari ini bisa menyempurnakan tugasnya. Nah, terkait minggu depan ini karena belum ditentukan ya siapa-siapanya. Jadi mari kita undi aja biar seru. Udah keluar ya ini? Nah, ini udah saya tulis sih nama-namanya, selain yang hari ini udah presentasi. Lagi loading ya. Belum keluar ya share screen-nya? Oh, baru keluar. Sudah, baru keluar. Nah, oke, ini ada 12 nama, yang 4 orang dikecualikan. Jadi kita mulai dari yang pertama, siapakah pemenangnya? Oke, berarti di minggu depan ini, aduh geser dikit lagi Kang Irfan. Oh ya, ternyata Kang Iqbal. Oke, berikutnya untuk minggu depannya lagi, ini adalah Kang Seto. Iya. Kita lanjut ke presenter ketiga.
Ya Kang Seto 2 kali berarti presentasinya. Enggak deh. Ini Kang Seto lagi. Kita lihat yang ketiga. Oh, Bang Abi ya. Jadi di minggu depan sama satu lagi. Ya, berikutnya Kang Dendi. Kita ini udah dapat 4 orang. Mau diundi semuanya atau minimal buat minggu depan dulu aja? Mending langsung aja. Diundas Semua aja? Oh iya, Iya, boleh. langsung next-nya juga. aja Jadi kan. beres. Oke, sip. Minimal dapat 4 lagi ya. Ya, Oh iya, 4 lagi. di Soalnya remove aja. harusnya dihapus ya. Nggak apa-apa lah. Ya. Nggak apa-apa. Oh, Kang Irfan berarti. Minggu depan. 2 minggu lagi ya. Ya, 2 minggu lagi. Ini Kang Abi udah ya. Bang Abi. Sorry, berarti. Oh, Kang Safril berarti. Kang Irfan, Kang Safril. Lagi ini. Terus dihapus. Itu lagi berarti ya? Reza. Reza. Oke, berarti kita udah dapat ya. Di minggu depan itu berarti ada Kang Iqbal, Kang Seto, Bang Abi, sama Kang Dendi ya. Di minggu depannya lagi, 2 minggu lagi dari sekarang, itu Kang Irfan, Kang Sapril, Kang Reza, sama Bang Zul. Ya berarti udah semua ya. Sisanya berarti yang Berarti belum tersebut otomatis itu 3 minggu lagi ya yang sisanya sisanya ya. berarti. Ya, nanti saya Ya, umumin siap. di grup. Siap. Oke, Atur mohon. siap beres ya berarti ya penentuan. Beres. Kita undi pakai roulette aja lah. Siap. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi ini juga sudah saya absen sih tadi, sudah saya screenshot. Udah jam 12 lewat 1 menit. Profesor Asyafnya mungkin lagi ada aktivitas lain, jadi izin saya tutup saja mungkin untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan dan kawan-kawan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kang Wildan. Waalaikumsalam. Ya, Bapak kuliah berikutnya jam 1 ya, berarti. 1 ya. Yang presentasi siapa? Siapa? Saya stop dulu recordnya ya.